Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Mahira Dewantoro dengan NPM 100419015 dari Fakultas Hukum dengan kekhususan Hukum Pidana. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan berjudul Penegakan Hukum Kejahatan Cyber Berbasis Phishing dalam bentuk Application Package Kit (APK) berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Masuk ke latar belakang. Dengan meningkatnya internet sebagai sarana komunikasi serta kebutuhan lain bagi manusia, keamanan dalam dunia cyber masih sangat rentan dikarenakan adanya unsur mudahnya dalam mengakses teknologi itu sendiri, yang menyebabkan banyaknya peretas yang dengan mudah menjangkau sebuah sistem keamanan yang dibuat sedemikian rupa. Kejahatan cyber adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan dan komputer sebagai sasaran kejahatan. Phishing yang merupakan salah satu bentuk kejahatan cyber yang melibatkan penipuan terhadap individu untuk memberikan informasi pribadi seperti kredensial login atau nomor kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas yang dapat dipercaya. Salah satu dampak dari produk kejahatan cyber berbasis phishing yang sedang ramai saat ini yaitu APK atau Application Package Kit. Apabila dilihat dalam pasal 9 ayat 3 PSE, pemerintah diharuskan untuk memastikan sistem elektroniknya tidak memuat dan tidak memfasilitasi penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang dilarang. Walaupun pemerintah sudah meregulasi platform-platform yang tidak mematuhi aturan penyelenggara sistem elektronik, namun pada faktanya di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran cybercrime. Untuk identifikasi masalahnya, yang pertama, apa faktor terjadinya tindak pidana kejahatan cyber berbasis phishing? Dan yang kedua, bagaimana penegakan hukum terkait kejahatan cyber berbasis phishing berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik? Untuk metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Si penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, artinya memberikan penjelasan yang sistematis dan logis dalam menganalisisnya. Pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu faktor penyebab terjadinya kejahatan cyber berbasis phishing. Teori kontrol sosial dapat memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku kriminal dalam dunia maya. Beberapa elemen dalam teori kontrol sosial dapat dihubungkan dengan faktor internal penyebab terjadinya kejahatan cyber seperti berikut. Yang pertama, ada dengan faktor ikatan. Ikatan sosial yang kuat dengan orang-orang di sekitar individu dapat memiliki dampak pada perilaku kejahatan cyber. Lalu yang kedua, faktor keterlibatan. Keterlibatan individu dalam kegiatan positif dalam dunia nyata maupun dunia maya juga dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan cyber. Lalu yang ketiga, faktor keyakinan. Keyakinan individu terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku juga berperan penting dalam kejahatan cyber. Lalu yang keempat, faktor keterampilan. Etika hacking atau meretas, lalu penelitian keamanan informasi, mereka pelaku mungkin lebih condong untuk menggunakan keterampilan mereka dengan cara yang legal dan etis. Kemudian faktor eksternal mengenai penyebab kejahatan cyber berbasis phishing dalam bentuk application package kit menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan cyber tersebut. Di antaranya, yang pertama, kurangnya edukasi dan literasi publik mengenai kejahatan cyber. Lalu yang kedua, kurangnya keamanan sistem elektronik. Yang keempat, kesadaran hukum di masyarakat. Lalu yang keempat, pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab negara seutuhnya. Lalu yang kedua, penegakan hukum terkait kejahatan cyber berbasis phishing berdasarkan Undang-Undang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik. Konteks phishing dalam UU ITE masuk ke dalam 3 kategori utama, yaitu memanipulasi, penerobosan, dan memindahkan atau mentransfer data seseorang. Pada kategori memanipulasi, pelaku yang mengirimkan surat elektronik atau email yang seolah-olah asli dapat dijerat pasal 35 Junction pasal 51 UU ITE. Selanjutnya, kegiatan phishing dapat dikategorikan sebagai suatu usaha penerobosan dan penjebolan suatu sistem. Jika pelaku menerobos atau menjebol suatu sistem elektronik tertentu menggunakan identitas dan password korban yang tanpa hak, maka ia dapat dijerat pasal 30 ayat 3 Junction pasal 46 ayat 3 UU ITE. Lalu pada upaya phishing selanjutnya adalah pelaku memindahkan atau mentransfer atas perbuatan memindahkan atau mentransfer informasi dan atau dokumen elektronik milik korban. Misalnya isi rekening, maka pelaku phishing dapat dijerat dengan pasal 32 ayat 2 Junction pasal 48 ayat 2 UU ITE. Kesimpulan. Yang pertama, faktor penyebab pelaku kejahatan cyber berbasis phishing melakukan kejahatannya adalah karena faktor motivasi finansial, keinginan untuk mendapatkan keuntungan,
kerentanan sistem teknologi, dan kelemahan infrastruktur keamanan, serta kurangnya edukasi masyarakat terhadap teknologi menjadi acuan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan cyber berbasis phishing. Lalu yang kedua, upaya penegakan hukum kejahatan cyber berbasis phishing perlu dimaksimalkan lagi dalam mencegah kejahatan cyber berbasis phishing karena UU ITE dinilai tidak efektif dalam menanggulangi kejahatan cyber berbasis phishing, sehingga perlunya regulasi ulang. Serta perlu diadakannya undang-undang khusus mengenai kejahatan cyber berbasis phishing. UU khusus tersebut mengenai kejahatan cyber berbasis phishing akan mempengaruhi kualitas daripada penegakan hukum cyber agar menjadi optimal hingga akhirnya menjadi undang-undang yang efektif dalam menanggulangi kejahatan cyber berbasis phishing. Terima kasih. Sekian presentasi mengenai penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.